Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Fadil Hasan. Pak Fadil, saya ingin bicara tentang klaim pemerintah, bicara tentang keuangan negara yang melahirkan banyak kebijakan-kebijakan. Ini kan baru-baru ini juga muncul banyak wacana-wacana baru di mana memunculkan adanya revisi undang-undang perpajakan begitu kan. Apakah sebetulnya klaim-klaim yang disampaikan itu berdasar dan memang untuk menyelamatkan ekonomi negara atau ada kepentingan lain sebetulnya yang Anda lihat? Yang ini program terkait dengan PEN ya? Iya. Ya, kalau kita lihat kan ketika kita masuk ke era pandemi ini, ya pemerintah itu kan merubah struktur dan komposisi APBN-nya ya, Iya. karena diperkirakan akan terjadi lonjakan pengeluaran ya untuk biaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain penerimaan itu akan mengalami penurunan ya karena terhentinya aktivitas ekonomi itu. Nah, kemudian kan pemerintah juga akan menyesuaikan aturan defisit anggarannya itu dari 3% ya, batas maksimalnya itu menjadi diperbolehkan di atas 3% seperti itu sampai 3 tahun ya. Dan untuk membiayai peningkatan pengeluaran itu, pemerintah itu mengeluarkan surat berharga negara ya, dan kemudian BI sebagai bank sentral itu berbagi beban ya, dan sharing dengan pemerintah. Nah, jadi BI itu yang tadinya tidak diperbolehkan untuk membeli surat berharga negara di pasar perdana itu diperbolehkan untuk membelinya ya. Bahkan untuk program UKM itu di bawah tingkat atau tidak ada itunya yieldnya itu, kuponnya itu, dan kemudian ada yang kupon berdasarkan harga market dan seterusnya gitu. Nah, intinya itu dengan adanya partisipasi ya dan kontribusi dari BI itu ya, kemudian berbagai program untuk penanganan COVID-19 ini dijalankan ya. Nah, apakah program ini itu telah berhasil ya? Saya kira kalau kita lihat sampai sekarang ini, kita melihat bahwa setidaknya program-program tersebut itu bisa atau berhasil menahan ekonomi ini tidak jatuh terlalu dalam ya. Jadi dan itu saya kira terbukti misalnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus 2,089% gitu. Yeah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berbagai program bantuan sosial yang dijalankan itu ya, walaupun tidak terlalu 100% tepat sasaran, tapi setidaknya juga itu berhasil menjaga atau membuat masyarakat itu, terutama masyarakat menengah bawah ya, sekitar 40% yang menerima bantuan tersebut untuk bertahan gitu ya. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan apa yang dilakukan dalam program pemulihan ekonomi nasional itu secara keseluruhan itu menahan bahwa ekonomi itu tidak jatuh terlalu dalam. Baik. Tapi di sisi lain kalau kita melihat bahwa penanganan terhadap COVID-19-nya ini ya itu belum berhasil sepenuhnya lah ya, dan terbukti sampai sekarang kita justru mengalami peningkatan jumlah yang terkena daripada COVID-19 ini. Baik, tapi kalau berbicara tentang kebijakan ekonomi, Pak Fadil, ini di masa pandemi ini kan ada juga banyak kebijakan yang menuai pro dan kontra. Yang teranyar ini bicara tentang pajak. Apa sebetulnya catatan Anda? Apakah sudah pemerintah kreatif dalam mencari sumber pendapatan selama ini? Ya, saya kira memang
eh, banyak ya kebijakan yang diambil selama COVID ini justru membuat masyarakat itu kepercayaannya terhadap pemerintah itu menurun gitu ya. Iya. Ya kita tidak bisa membuat list yang terlalu yang banyak sekali misalnya terkait dengan masalah itu. Jadi mulai misalnya dengan adanya gagasan tentang rencana pemindahan ibu kota negara, ya kan. Kemudian ada rencana kebijakan impor beras. Kemudian yang terakhir ini misalnya modernisasi alutsista Iya. ya. Dan seterusnya itu kan untuk menyebut beberapa contoh itu kan sebenarnya dianggap oleh masyarakat, oleh publik ini sebagai sesuatu yang tidak terlalu prioritas ya dalam keadaan sekarang ini dibandingkan dengan bagaimana kita menangani COVID-19 ini, ya kan. Nah yang terakhir yang terkait dengan kebijakan rencana revisi ketentuan umum pajak juga itu ya menimbulkan kontroversi. Saya kira di sini ada dua hal ya yang mesti kita sampaikan sebagai pesan kepada pemerintah itu. Yang pertama itu adalah saya kira narasi yang dibangun dan dikomunikasikan kepada publik itu tidak terlalu menyeluruh ya, dan bisa dipandang sebagai tidak komprehensif gitu ya. Nah kemudian yang kedua dari sisi waktu, dari sisi timing itu juga itu menentukan gitu. Nah misalnya terkait dengan rencana KUP ini, revisi KUP itu ya, kita yang beredar kan ternyata berbeda dengan apa yang sebenarnya dirumuskan oleh pemerintah gitu ya kan. Jadi kalau misalnya komunikasi yang dibangun itu bisa lebih baik lagi ya, itu saya kira mungkin kesalahpahaman ya itu bisa dikurangi. Tapi juga dari sisi substansi ya, dari sisi substansi kita melihat juga bahwa ada beberapa memang rencana di dalam KUP itu ya, revisi KUP itu saya kira yang yang tidak tepat ya, yang tidak akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, dan tidak sensitif saya kira terhadap apa yang terjadi ya, yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi Anda melihat ini bicara tentang komunikasinya ya, cara mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dan apa yang mampu diterima oleh masyarakat. Tapi kalau ya, itu yang pertama, kemudian yang kedua juga ada sisi substansinya juga yang memang perlu kita kritisi begitu. Betul. Dan salah satu yang dikritisi adalah bicara tentang sembako dipajakin, pendidikan dipajakin, tapi katanya mobil mewah 0% pajaknya. Ini apakah itu juga yang menurut Anda substansinya yang perlu juga diluruskan? Ya ini kan itu sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Kalau menurut saya misalnya ya, apakah yang terkait dengan kemungkinan akan diterapkannya pajak atau PPN terhadap sembako ini itu sesuatu yang tepat gitu ya. Betul bahwa orang kaya dan orang miskin ya itu selama ini ketika melakukan konsumsi ya yang berkebutuhan pokok itu tidak dikenakan pajak gitu. Iya. Jadi kan logikanya kalau misalnya orang kaya membeli stik wagyu gitu, dengan orang miskin membeli katakanlah daging segar atau ikan di pasar, itu sama-sama tidak dikenakan pajak. Ya, tapi itu betul saya kira. Nah, tapi di sisi lain kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Nah, seharusnya itu
bahwa perbedaan dari pajak bagi orang kaya dan orang miskin itu seharusnya diatur bukan di dalam PPN misalnya, tapi di dalam PPH gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dalam PPN itu mungkin kita mengaturnya berdasarkan kategori ataupun jenis daripada produk itu gitu. Jadi kalau misalnya produk itu kebutuhan pokok ya seharusnya itu pajaknya bagi siapapun juga itu bisa berlaku sama gitu kan. Nah, tapi PPH-nya itu seharusnya itu berbeda antara orang yang antara kelompok pendapatan itu. Bahkan mungkin orang yang super rich itu dikenakan pajak yang progresif gitu untuk mencapai. Jadi tidak dipukul rata begitu ya? Ya gitu. Jadi artinya memang sekarang juga tidak dipukul rata, tapi mungkin lebih progresif lagi gitu. Sementara untuk PPN ya kalau misalnya tidak diberikan PPN-nya 0%, ya seharusnya rendah begitu ya, tidak terlalu yang sebagaimana diwacanakan sekarang ini itu. Jadi saya kira ini kan suatu konsep yang menurut saya bisa diperdebatkan gitu, yaitu seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pendidikan juga demikian ya. Misalnya dalam hal pendidikan mungkin justru ini kan merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan bangsa ya kan gitu. Nah, apakah itu tepat dikenakan PPN gitu? Baik yang pendidikan yang yang mahal gitu, atau pendidikan yang yang biasa begitu kan, yang murah, yang misalnya untuk masyarakat miskin. Nah, ini kan sesuatu apa? Jadi kalau dari sisi keadilan katanya nggak adil kalau misalnya pendidikan yang mahal itu ya itu tidak dikenakan PPN misalnya ya, dibandingkan dengan yang kena pendidikan yang murah tersebut. Nah, tapi bisa dibalik juga ya, yang seharusnya dijaga itu bukan masalah PPN-nya ya, tapi bagaimana mengatur agar pendidikan itu tidak terlalu dikomersialisasikan gitu. Dan kemudian aksesnya itu bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang kaya itu adalah bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang sama-sama berkualitas ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah ya. Baik. Jadi kan hal itu sebenarnya saya kira sesuatu yang wajar aja, bisa dilihat dari beberapa perspektif gitu. Itu sesuatu yang bisa diperdebatkan. Baik, tapi cara-cara pemerintah dalam menggali potensi itu apakah menurut Anda itu memang sudah kreatif atau sebetulnya ada cara lain ya yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk menambah pundi-pundi pemasukan? Iya, saya kira pemerintah sebenarnya juga memiliki data ya, dan memiliki tentunya yang informasi ya di dalam menggali sumber-sumber penerimaan ini gitu. Ya, jadi mungkin salah satunya itu misalnya saja terkait dengan industri-industri yang berbasis sumber daya alam, ya kan. Nah, ini sampai sekarang memang sudah terkena pajak juga ya, tapi mungkin ini bisa kita lebih optimalkan ya, baik melalui rate-nya ya, tingkat pajaknya, ataupun juga mungkin melalui cakupannya. Jadi ada ekstensifikasi di situ gitu. Dan juga demikian di berbagai sektor lainnya seperti itu ya. Dan sekarang misalnya pajak untuk digital ya, platform digital ini ya. Ya, sekarang ini juga kan itu merupakan suatu hal yang baru ya, fenomena baru dalam ekonomi kita, yang mungkin itu belum diatur secara secara rinci ya, secara detail dalam kaitannya dengan perpajakan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara masalah sumber-sumber penerimaan itu masih bisa dieksplor lebih banyak lagi, lebih jauh lagi. Ya. Baik. Jadi artinya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi itu masih dimungkinkan ya. Iya. Nah, misalnya juga terkait misalnya dengan pajak
industri kreatif gitu ya, Iya. para artis dan seterusnya juga kan sebenarnya itu masih sesuatu yang bisa digali gitu, walaupun di masa pandemi ini saya kira Hampir juga semuanya masih terpuruk begitu ya. ya terpuruk ya, betul gitu. Baik, tapi tadi kalau bicara tentang bagaimana mencari sumber-sumber, lalu bagaimana juga prioritas untuk alokasi selama ini, apakah tepat? Karena kalau kita lihat ambisinya ini pemerintah masih tetap juga dengan pembangunan, tadi Anda sudah singgung ya, ada konsentrasi membuat ibu kota baru dan infrastruktur yang juga menjadi ikon begitu. Tapi nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya, Pak Fadil. Kita jeda dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, One on One akan segera kembali.